Ayah Bunda, pernah nggak sih kita merasa lelah mengajak anak belajar? Segala cara sudah dicoba dari bujukan lembut sampai ancaman halus tapi anak tetap tidak bersemangat. Bahkan kadang ketika kita beri hadiah pun, semangatnya hanya bertahan sebentar. Setelah itu, kembali lesu. Padahal, setiap anak sebenarnya punya dorongan alami untuk belajar. Mereka terlahir dengan rasa ingin tahu, yang kuat ingin tahu, bagaimana pelangi muncul, kenapa bunga mekar, bagaimana huruf bisa membentuk kata. Namun seiring waktu, rasa ingin tahu itu sering pudar. Bukan karena anaknya malas, tapi karena kita tanpa sadar terlalu fokus pada hasil, bukan proses. Di video ini, kita akan belajar bersama bagaimana menumbuhkan motivasi dari dalam hati anak. Bukan dengan paksaan, tapi dengan pemahaman dan cinta. Menurut Edward Deci dan Richard Ryan dalam Self-Determination Theory, setiap manusia termasuk anak-anak memiliki dorongan alami untuk belajar dan berkembang. Tapi motivasi itu bisa padam ketika mereka terlalu sering dikontrol dari luar. Misalnya, ayo belajar, nanti mama marah. Atau kalau nilai kamu 100, nanti papa belikan hadiah. Sekilas terlihat berhasil. Anak patuh, anak belajar. Namun sebenarnya, itu hanya menumbuhkan motivasi eksternal belajar karena takut, karena ingin hadiah, atau ingin diterima. Masalahnya, motivasi jenis ini cepat pudar. Begitu hadiah atau ancaman hilang, semangatnya ikut hilang. Riset Ryan dan Deci menunjukkan, motivasi internal hanya tumbuh jika anak merasa memiliki 3 hal. Otonomia merasa punya kendali atas pilihannya. Kompetensia merasa mampu dan dihargai usahanya. Dan keterhubungannya merasa dicintai dan diterima tanpa syarat. Tanpa 3 kebutuhan dasar ini, belajar terasa seperti beban. Anak mungkin belajar, tapi tanpa makna. Carl Rogers, seorang tokoh psikologi humanistik, mengatakan, tugas pendidik sejati bukan mengisi kepala anak dengan pengetahuan, tetapi menumbuhkan hasrat mereka untuk belajar. Inilah yang disebut student-centered learning, di mana orang tua dan pendidik berperan sebagai fasilitator, bukan pengontrol. Ketika anak belajar dengan hati, bukan dengan rasa takut, mereka akan lebih mudah mencapai kondisi, flow, seperti yang dijelaskan oleh Mihaly Csikszentmihalyi, sebuah keadaan ketika seseorang begitu tenggelam dalam kegiatan belajar, hingga waktu seolah berhenti. Pernah lihat anak yang begitu asyik menggambar, sampai lupa makan? Itulah flow. Saat itu, motivasi internal bekerja bukan karena disuruh, tapi karena ia menikmati prosesnya. Sebaliknya, ketika anak belajar dalam tekanan, otak mereka memicu hormon stres seperti kortisol. Ini membuat fokus menurun dan memori sulit terbentuk. Jadi, cara terbaik untuk menumbuhkan semangat belajar bukan menambah tekanan, tapi menciptakan rasa aman dan bahagia dalam prosesnya. Nah, Ayah Bunda, bagaimana cara menumbuhkan motivasi dari hati? Berikut beberapa langkah yang bisa kita mulai dari rumah. Pertama, berikan anak otonomi. Menurut Ryan dan Deci, otonomi bukan berarti bebas sepenuhnya, tapi diberi ruang untuk memilih dalam batas yang aman. Misalnya, biarkan anak memilih mau belajar matematika dulu atau membaca. Dengan cara ini, anak merasa dipercaya dan kepercayaan melahirkan tanggung jawab. Kedua, bangun rasa kompetensi. Albert Bandura menjelaskan bahwa kepercayaan diri akademik anak lahir dari keberhasilan kecil yang berulang. Maka, bantu anak mengenali keberhasilannya sekecil apapun. Jangan hanya bilang pintar, tapi katakan, kamu hebat karena terus mencoba, meski sulit. Kalimat seperti itu menumbuhkan selfifikasi, yaitu keyakinan bahwa ia mampu. Ketiga, ciptakan koneksi emosional. Menurut Lev Vygotsky, pembelajaran terbaik terjadi melalui interaksi hangat antara anak dan orang dewasa. Anak perlu merasa diterima, bahkan ketika gagal. Saat anak tahu bahwa ia dicintai tanpa syarat, maka rasa amannya akan menjadi bahan bakar bagi semangat belajarnya. Keempat, gunakan makna, bukan sekadar tugas. David Ausubel menekankan pentingnya A-Stories Meaningful Learning. A-Stories artinya, belajar akan lebih bermakna jika dikaitkan dengan pengalaman nyata. Daripada menyuruh anak menghafal rumus luas persegi, ajak mereka menghitung luas meja tempat mereka menulis. Dengan begitu,
Belajar menjadi bagian dari kehidupan, bukan sesuatu yang terpisah dari dunia nyata. Dan kelima, berikan teladan, bukan tekanan. Anak belajar paling kuat dari meniru. Ketika ia melihat orang tuanya membaca buku dengan bahagia, ia belajar bahwa membaca itu menyenangkan. Motivasi sejati menular bukan lewat perintah, tapi lewat keteladanan yang konsisten. Ayah bunda, belajar dengan hati bukan berarti membiarkan anak tanpa arah, tapi membantu mereka menemukan makna di setiap langkahnya. Belajar dengan hati artinya mendengarkan lebih banyak, memarahi lebih sedikit, mendampingi dengan sabar. Bukan membandingkan, menyemangati tanpa menekan. Karena ketika anak belajar dengan cinta, ia belajar bukan untuk menyenangkan orang lain, tapi untuk tumbuh menjadi dirinya yang terbaik. Maria Montessori pernah berkata, anak yang belajar dengan cinta akan menjadi manusia yang mencintai kehidupan. Jadi, mari kita ubah cara pandang kita. Belajar bukan tentang nilai, tapi tentang perjalanan jiwa. Bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling bertumbuh dengan bahagia. Terima kasih sudah menyimak. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan ke ayah bunda lainnya. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya.